Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anissa Saharika dengan NIM belakang 075. Di sini saya akan membahas tentang investasi dan juga perdagangan dalam ekonomi politik. Saya akan membahas tentang investasi dan juga keuangan dalam ekonomi politik. Yang pertama itu investasi. Jadi dalam kajian ekonomi politik, investasi itu dipahami bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk bisa memperoleh keuntungan finansial melalui penanaman modal, tetapi juga sebagai instrumen penting yang dipengaruhi dan juga sekaligus mempengaruhi dinamika kekuasaan, kebijakan negara, dan juga struktur ekonomi global. Nah, investasi ini baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI tidak dapat dilepas dari konteks politik dan juga institusional suatu negara, karena keputusan investor sangat bergantung pada stabilitas politik, kepastian hukum, kebijakan fiskal dan moneter, dan juga kemudahan dalam berbisnis yang diatur oleh pemerintah. Jadi negara juga bukan hanya berperan sebagai fasilitator investasi melalui penyediaan infrastruktur dan juga kebijakan insentif, tetapi juga bisa menjadi aktor dominan yang menentukan arah dan juga bentuk investasi melalui regulasi yang berpihak pada kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam ekonomi politik, investasi sendiri ini dilihat sebagai arena pertarungan antara berbagai aktor seperti pemerintahan, korporasi, elit ekonomi, dan masyarakat yang masing-masingnya itu memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya kebijakan yang terlalu pro investor asing tanpa perlindungan terhadap sektor domestik itu dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan juga ekonomi, sehingga itu tuh menimbulkan kritik dari kalangan masyarakat sipil dan juga akademisi. Lalu selanjutnya ada perdagangan. Sementara itu, perdagangan ini, khususnya perdagangan internasional dalam ekonomi politik, itu dipahami sebagai proses pertukaran barang dan jasa antar negara yang tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan global, serta hubungan historis dan struktural antar negara. Nah, meskipun teori-teori ekonomi konvensional itu sering mengasumsikan bahwa perdagangan bebas atau free trade akan menghasilkan manfaat kolektif bagi semua pihak melalui efisiensi dan juga spesialis, pendekatan ekonomi politik justru menekankan bahwa realitas perdagangan global itu seringkali mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan, di mana negara-negara maju itu memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan negara yang berkembang. Nah, perdagangan internasional juga seringkali diatur oleh perjanjian-perjanjian multilateral maupun bilateral yang tidak sepenuhnya netral, karena dirancang untuk dapat melindungi kepentingan ekonomi negara-negara yang dominan. Selain itu juga organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO, lalu International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia itu punya peran besar dalam menciptakan kerangka hukum dan kebijakan perdagangan global yang kadang-kadang justru malah membatasi ruang gerak negara-negara berkembang dalam melindungi sektor domestik mereka. Nah, oleh karena itu, dalam ekonomi politik sendiri, perdagangan itu tidak hanya dianalisis dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dilihat sebagai proses politik yang penuh negosiasi, konflik, dan juga kompromi, di mana kebijakan perdagangan suatu negara seringkali mencerminkan aliansi kekuasaan dan juga kepentingan elit nasional maupun internasional. Lalu selanjutnya itu ada dinamika investasi dan juga ketimpangan global. Nah, dalam kerangka ekonomi politik internasional, arus investasi global itu seringkali mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Nah, negara-negara maju yang memiliki keunggulan modal, teknologi, dan institusi keuangan yang kuat itu mendominasi aliran investasi asing langsung atau FDI. Nah, sementara negara-negara berkembang sendiri itu cenderung menjadi tujuan investasi yang diposisikan sebagai pasar atau sumber daya yang siap dieksploitasi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada struktur ekonomi nasional negara berkembang, tetapi juga kedaulatan politik dan juga kebijakan publik mereka.
Nah, seringkali pemerintah negara itu sendiri berkembang, didorong atau bahkan ditekan menciptakan iklim investasi yang ramah terhadap investor asing. Nah, meskipun hal itu harus dibayar mahal dengan pelemahan regulasi tenaga kerja, pembatasan perlindungan lingkungan, dan juga penghapusan subsidi bagi masyarakat miskin. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana investasi itu dapat menjadi alat penetrasi ekonomi dan juga politik, di mana aktor luar itu dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan juga menjaga modal internasional. Lalu selanjutnya ada perdagangan internasional dan juga kritik terhadap neoliberalisme. Jadi dalam perkembangan global saat ini, kebijakan perdagangan internasional itu sangat dipengaruhi oleh paradigma neoliberal yang menekankan pentingnya liberalisme ekonomi, privatisasi, dan deregulasi. Di negara-negara berkembang itu seringkali didorong untuk bisa membuka pasarnya bagi produk asing, mengurangi tarif, dan juga menghapus berbagai bentuk proteksi ekonomi dalam kerangka perjanjian dagang internasional. Meskipun secara teori liberalisasi perdagangan itu dimaksudkan untuk bisa meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan, nah dalam praktiknya sendiri banyak negara berkembang yang justru mereka itu terjebak dalam ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan juga mengalami defisit neraca perdagangan yang berkepanjangan. Pendekatan ekonomi politik itu memberikan ruang untuk bisa menganalisis bagaimana struktur perdagangan global itu cenderung menguntungkan negara-negara industri yang mampu mengekspor barang bernilai tambah tinggi, sementara negara berkembang itu hanya menjadi pemasokan bahan mentah yang nilainya itu lebih rendah. Nah, ketimpangan ini tuh semakin diperparah oleh keberadaan tarif non-tarif, subsidi domestik yang diberlakukan oleh negara maju, dan juga praktik dumping yang merugikan petani dan juga produsen lokal di negara berkembang. Selanjutnya itu ada peran aktor non-negara dan juga globalisasi ekonomi. Jadi selain negara dan organisasi internasional dalam ekonomi politik modern itu terdapat pula aktor-aktor non-negara seperti perusahaan multinasional atau MNCS, LSM internasional, dan juga jaringan masyarakat sipil global yang memainkan peran penting dalam investasi dan juga perdagangan. Nah, perusahaan multinasional itu sebagai contoh memiliki kapasitas modal dan teknologi yang seringkali melebihi kapasitas negara tempat mereka beroperasi. Mereka ini tidak hanya menjadi motor utama dalam arus investasi dan juga perdagangan, tetapi juga berperan dalam menentukan atau membentuk kebijakan publik melalui praktik lobby, pengaruh politik, dan juga bahkan tekanan terhadap kebijakan lingkungan dan juga sosial. Di sisi lain, masyarakat sipil dan gerakan anti globalisasi itu telah muncul sebagai respon kritis terhadap ketimpangan yang diciptakan oleh sistem perdagangan dan juga investasi global. Nah, forum-forum alternatif seperti World Social Forum, Gerakan Petani Internasional, dan juga kelompok advokasi lingkungan itu mencoba untuk bisa mengangkat suara-suara dari bawah yang selama ini tuh terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi global yang elitis dan juga sentralistik terhadap kedaulatan ekonomi. Jadi dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi dan juga perdagangan itu bukanlah instrumen yang netral dan juga otomatis membawa kesejahteraan, tetapi merupakan hasil dari proses politik yang kompleks di mana pertarungan kepentingan antara aktor lokal dan juga global itu sangat menentukan siapa yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan. Nah, dalam kerangka ekonomi politik sendiri, penting buat negara yang berkembang itu untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan juga perdagangan saja, tetapi juga dapat memperhatikan aspek kedaulatan ekonomi, lalu keberlanjutan lingkungannya, dan juga keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang telah diambil. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.